Halo teman Tani dan para pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Obrolan Tani Muda, podcast yang membahas berbagai topik menarik seputar pertanian, penyuluhan, serta peran generasi muda dalam pembangunan pertanian Indonesia. Semoga teman tani semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Pada podcast kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus penting, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara dalam dunia penyuluhan pertanian. Kalau kita mendengar kata bela negara, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah tentara atau perjuangan di medan perang. Padahal bela negara bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk melalui profesi kita masing-masing. Salah satu profesi yang juga berperan penting dalam bela negara yaitu penyuluh pertanian, karena penyuluh pertanian memiliki tugas mendampingi petani, meningkatkan produksi pertanian, serta menjaga ketahanan pangan nasional. Karena kita tahu tanpa pangan yang cukup, suatu negara tidak akan bisa berdiri dengan kuat. Untuk membahas topik ini, telah hadir bersama saya seorang narasumber yang berprofesi sebagai penyuluh pertanian. Halo Kak Dimas, selamat datang di podcast kita hari ini. Halo, selamat siang. Oke Kak Dimas, silakan perkenalan dulu. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Dimas Setio Purnama. Pada saat ini, saya ditempatkan di Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Kecamatan Kasiman. Baik, Kak Dimas, kita mulai pertanyaan pertama ya. Menurut Kak Dimas, apa nih arti rela berkorban untuk bangsa dan negara dalam profesi penyuluhan pertanian? Menurut saya, rela berkorban adalah kesediaan seseorang untuk memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan kenyamanan pribadi demi kepentingan yang lebih besar. Dalam profesi penyuluh pertanian, contohnya, kita setiap terjun ke lapangan harus mendampingi petani. Kadang walau jaraknya jauh, jalannya sulit, bahkan harus menyesuaikan waktu dengan kegiatan petani. Selain itu, penyuluh juga harus terus belajar agar bisa memberikan informasi teknologi terbaru kepada petani. Itu adalah bentuk pengorbanan karena kita harus meningkatkan kapasitas diri. Menurut saya sendiri, ketika kita menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan pertanian, itu sudah termasuk bentuk bela negara. Oh, berarti bisa dikatakan kalau penyuluh itu juga merupakan profesi pengabdian ya, Kak? Betul sekali. Karena tujuan utama dari penyuluhan itu sendiri adalah membantu petani agar lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. Oke, kalau dalam pengalaman di lapangan nih, apa contoh sikap nyata rela berkorban yang sering dilakukan oleh penyuluh pertanian? Banyak sekali kalau itu. Contohnya misal, ketika terjadi serangan hama atau penyakit, penyuluh biasanya langsung turun ke lapangan untuk membantu petani mencari solusi. Kadang itu juga dilakukan di luar jam kerja. Bahkan ada penyuluh yang tetap mendampingi petani saat musim tanam, panen, yang waktunya tidak mengenal hari libur. Selain itu, penyuluh juga menjadi tempat konsultasi petani. Petani biasanya bertanya apa saja mengenai masalah pertanian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluh tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi benar-benar hadir pada masyarakat. Oh, kalau gitu juga penyuluh juga harus punya rasa kepedulian sosial yang tinggi ya, Kak? Oh ya, betul sekali itu. Karena tanpa kepedulian, penyuluhan tidak akan berjalan dengan efektif. Penyuluh harus mempunyai empati, kesabaran dalam mendampingi petani. Oh, oke. Eh, Kalau hubungan antara penyuluh pertanian dengan ketahanan pangan negara itu gimana itu, Kak? Hubungan penyuluh pertanian dengan ketahanan negara itu sangat erat. Penyuluh pertanian bisa dikatakan sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan. Karena penyuluh membantu petani meningkatkan hasil produksi melalui penerapan teknologi, penggunaan bibit unggul, pemupukan berimbang, serta pengendalian hama yang terpadu. Jika produksi meningkat, maka ketersediaan pangan di masyarakat juga terjaga. Dan jika pangan tercukupi, maka kestabilitas negara juga akan terjamin. Jadi secara tidak langsung, ya, penyuluh pertanian itu ikut berperan dalam menjaga ketahanan negara. Seperti itu. Oh, baik. Berarti keberhasilan petani juga merupakan keberhasilan bangsa ya. Ya, betul sekali. Kalau petani sejahtera, pertanian maju, maka negara juga ikut akan kuat.
Mantap. Eh, dalam menjalankan tugas tentu ada tantangan nih ya Kak. Apa saja sih tantangan yang biasanya dihadapi oleh penyuluh pertanian? Oh, kalau tantangan itu cukup banyak. Misal keterbatasan sarana prasarana, perubahan iklim yang tidak menentu, serangan organisme pengganggu tanaman, keterbatasan akses informasi di beberapa wilayah. Selain itu ya, ada juga tantangan dalam merubah pola pikir petani gitu loh, agar mau berinovasi baru seperti itu. Namun dari sinilah dibutuhkan kesabaran dan komitmen karena perubahan itu tidak bisa terjadi secara instan. Oh, berarti banyak sekali ya Kak tantangannya. Berarti Mm-mm. cara penyuluh menghadapi tantangan tersebut gimana? Ya, dengan melakukan terus-menerus pendekatan secara persuasif ya, memberikan contoh nyata ya melalui template serta membangun kepercayaan petani. Karena jika petani sudah percaya ya, maka proses penyuluhan akan jauh lebih mudah. Oh, gitu. Eh, mungkin bisa jadi ini pertanyaan terakhir ya. Apa pesan Kak Dimas ini kepada generasi muda terhadap sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara? Kalau pesan ya, pesan dari saya sederhana. Jangan pikir bahwa bela negara harus sesuatu yang besar. Mulailah dari hal yang kecil, seperti halnya jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai bidang masing-masing. Jika kita bekerja dengan niat memberi manfaat untuk orang banyak, untuk orang lain, sebenarnya kita sudah ikut berkontribusi bagi negara. Oh, berarti intinya itu memberikan kontribusi terbaik sesuai profesi kita ya. Ya, benar sekali, karena setiap profesi itu memiliki peran penting dalam pembangunan negara. Oh, baik. Terima kasih banyak ya Kak Dimas atas diskusi yang sangat menarik dan inspiratif pada hari ini. Dari podcast ini kita dapat memahami bahwa rela berkorban untuk bangsa dan negara dapat diwujudkan melalui profesi apapun, termasuk profesi penyuluh pertanian yang berperan penting dalam mendampingi petani, meningkatkan produksi pertanian, serta menjaga ketahanan pangan nasional. Semoga diskusi ini bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Saya Hania Usadila selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya.